Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tatkala sudah musibah datang, sudah terjadi penyesalan yang katanya. Kalau sudah jatuh mas, sulit. Untuk bangkit lagi itu sulit. Kalau sudah kena penyakit mas, untuk sembuh seperti sedia kala sulit. Amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandudin. Bertubi-tubi musibah akan datang. Silih berganti, selesai satu-satunya datang. Dan ingat, musawwamatan inda rabbik. Sudah ada tandanya, sudah ditandai oleh Allah bahwa si bulan ini pemalas, bahwa si bulan ini lemah, bahwa si bulan ini nggak mau bekerja keras, nggak mau bekerja ikhlas, nggak mau bekerja cerdas. Dan ujung-ujungnya wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan ingat, musibah adabnya Allah tidak jauh dari orang-orang yang dolim terhadap dirinya, juga dolim terhadap orang lain. Inilah pelajaran buat kita. Jangan sampai adabnya Allah menimpa orang-orang yang beriman ya. Kalau ada azabnya Allah menimpa kepada orang yang beriman, berarti orang tersebut termasuk kelompok dari orang-orang yang dolim. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilhamdulillah walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanan fi 'alihi ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن كونه وفعل ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهري وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومخلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu, dan datang kaumnya Kanjeng Nabi Lut, menemui Kanjeng Nabi Lut. Waja'ahu, dan datang kepada Kanjeng Nabi Lut kaumnya Kanjeng Nabi Lut, yuhra'una ilaihi, dengan bersegera mereka ilaihi kepada Kanjeng Nabi Lut. Jadi setelah kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini mendengar bahwa ada tamunya Kanjeng Nabi Lut yang rupawan, yang tampan, datang bertamu kepada Kanjeng Nabi Lut, mereka bergegas bersegera menemui Kanjeng Nabi Lut. Datang kepada Kanjeng Nabi Lut, bergegas untuk menemui Kanjeng Nabi Lut di rumahnya. Wa min qablu, dan dari sebelumnya, kanu ada mereka kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini ya'maluna sayyi'at, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yaitu melakukan sodom, suka kepada sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Kalau sekarang terkenal dengan kelompok atau gengnya LGBT, hati-hati. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Lut alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, haula ibnati, inilah anak-anak perempuanku, inilah putri-putriku, hunna adharu lakum, mereka anak-anakku ini, putri-putriku ini, adharu lakum, suci, bersih bagi kalian, tidak menyalahi kodrat, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Kalau kalian laki-laki menyukai lawan jenisnya, yaitu perempuan, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, maka takutlah kalian kepada Allah. Wala tuhzuni, dan jangan kalian mempermalukan aku, dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku, fi dhaifi, kepada tamu-tamuku. Alaisa minkum, tidaklah minkum dari kalian, rajulun, ada laki-laki, rasyidun, yang sempurna, akalnya yang sehat. Ini pertanyaan Kanjeng Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Kaumnya punya kelakuan yang menyimpang, perbuatan yang menyimpang dari kodrat yang Allah berikan, fitrah yang Allah berikan, yaitu laki-laki menyukai lawan jenisnya, perempuan menyukai lawan jenisnya. Namun kaumnya Kanjeng Nabi Lut yang terkenal dengan kaum Sodom ini malah justru sebaliknya, menyalahi kodrat yang telah diberikan oleh Allah. Justru mereka laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Hati-hati apabila ada di sekitar kita seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai perilaku yang menyimpang. Kita harus putus, kita harus cegah, kita harus nasihati mereka. Kita menasihati dengan cinta dan kasih sayang kepada mereka, karena itu adalah sebuah penyakit, sebuah kelainan mental dan kelainan jiwa.
Kita harus support mereka untuk bisa bangkit. Jangan sampai mereka terjerembab, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa. Laki-laki suka kepada laki-laki, disebut apa? Gay. Perempuan suka kepada perempuan, disebut apa? Lesbi. Hati-hati. Kalau ada di sekitar kita ada gay ataupun lesbi, itulah penyakit. Kita harus bisa mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus mendoakannya, mensupportnya agar bangkit keluar dari perlakuan-perlakuan dosa, perlakuan perbuatan yang menjijikkan. Kita harus support. Ada di sekitar kita, ada. Kasihan mereka. Padahal mereka kadang juga punya keluarga. Laki-laki sudah punya istri, namun jiwa-jiwa kaum Sodom ini sudah melekat di dalam jiwa mereka. Tidak puas dengan istrinya. Mereka lebih senang, lebih cinta kepada sesama jenisnya. Punya perkumpulan, namanya perkumpulan LGBT. Ada di sebuah negara, hubungan sesama jenis ini disahkan. Hati-hati, kita jangan cuek terhadap perlakuan yang menyimpang seperti ini. Ini penyakit di masyarakat. Lihat bahwa itu saudara kita. Lihat bahwa mereka adalah keluarga besar kita. Kita harus minimal mendoakan mereka, memutus hubungan mereka dengan kelompok-kelompok mereka, menasehati mereka, memberi support kepada mereka untuk bisa bangkit meninggalkan perbuatan perlakuan yang menyimpang, perbuatan yang menjijikkan. Hukuman bagi LGBT sama sebetulnya dengan hukuman yang diberikan kepada penzina-penzina. Dari pendapat para ulama bahwasanya orang yang berhubungan sesama jenis sama hukumannya dengan pezina-pezina. Ada yang harus dihukum mati, ada yang harus dijildah, dihukum dengan cambukan 100 kali cambukan. Bahkan kalau mereka sudah berkeluarga, mempunyai istri atau mempunyai suami, tapi di luar itu mereka melakukan hubungan sesama jenis, mereka kalau ketahuan, kalau di negara Islam, mereka akan dirajam seperti penzina muhson. Hati-hati. Fitrah dari manusia yang menyukai lawan jenisnya dicabut oleh Allah. Jangan sampai hal ini terjadi terhadap keluarga kita. Makanya tatkala kita menemukan di luar sana ada orang melakukan perbuatan menyimpang, kelakuan menyimpang yang menjijikkan, minimal kita ingkari di dalam hati kita. Minimal kita berdoa untuk keluarga kita agar dijauhkan dari perbuatan yang menyimpang. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terjerembab, terjerumus ke dalam kelompok LGBT. Semoga Allah memberikan petunjuknya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa keluar dari komunitas, dari kelompok yang melakukan perbuatan menyimpang. Ini kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini yang terkenal dengan kaum Sodom ini, tatkala datang ke rumahnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam, karena mendengar bahwa Kanjeng Nabi Lut ada tamu yang para tamu ini adalah ganteng, tampan, rupawan, bergejolak.
syahwat mereka. Para laki-laki ini bergejolak syahwatnya, ingin membuktikan apa benar tamunya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam adalah tamu yang tampan rupawan. Ternyata benar. Gejolak syahwatnya mereka memuncak, walaupun mereka ditawari putri-putrinya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam, perempuan-perempuan yang ada di kotanya yang cantik-cantik, namun apa kata mereka? Mereka tidak mau. Alaisa minkum rajulun rasyidun? Tidaklah minkum, di antara kalian, rajulun, ada laki-laki, rasyidun, yang sempurna, yang sehat akalnya. Qalu, apa jawaban mereka, kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini? Laqad alimta, sungguh-sungguh alimta, mengetahui engkau wahai Kanjeng Nabi Lut, malana, tidaklah bagi kami, fi banatika, kepada putri-putrinya engkau, min haqqin, ada keinginan, ada kebenaran untuk menikahinya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la ta'lamu ma nurid, sungguh mengetahui apa yang aku inginkan, apa yang kami inginkan. Itulah jawaban dari kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Jawab mereka, engkau sudah tahu gitu loh Kanjeng Nabi Lut, pastinya kami tidak akan mau walaupun ditawari untuk menikahi putri-putrinya engkau yang cantik jelita, putri-putri desa, kembang-kembang desa yang cantik jelita. Tidak ada keinginan sedikit pun bagi kami. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Lut, la ta'lamu ma nurid, sungguh-sungguh mengetahui apa yang kami inginkan. Ini loh perbuatan menyimpang dari kaum Sodom, kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi Lut, qala, dawuh Kanjeng Nabi Lut, lau anna li bikum quwwatan, seandainya sungguh aku bikum bagi kalian, kuwatan, mempunyai kekuatan, sudah aku bereskan kalian. Au awi, atau awi, ada pelindung bagiku, ila ruknin, yang kuat, sadidun, yang dahsyat, yang kuat, yang dapat melindungi aku, sudah aku bereskan kalian. Qalu, berkata para tamunya Kanjeng Nabi Lut berkata, qalu, berkata para tamunya Kanjeng Nabi Lut, yaitu para malaikat, ya Lut, wahai Kanjeng Nabi Lut, inna rusul rabbika, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Tuhan engkau. Kami ini adalah malaikat wahai Kanjeng Nabi Lut. Kami menjelma manusia tampan untuk membuktikan apakah benar kaummu berbuat yang menyimpang. La yasilu ilaika, dan jangan khawatir, tidak akan menyentuh, tidak akan mendolimi, tidak akan mengganggu mereka, ilaika, kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Lut. Fa asri, maka berjalanlah engkau, bi ahlika, dengan keluarganya engkau wahai Kanjeng Nabi Lut. Kapan? Bikit in minal laili, di akhir malam, menjelang pagi, sekitar jam 12 malam ya. Wala yaltafi, dan ingat katanya para malaikat ini, wala yaltafi, dan janganlah engkau menoleh ke belakang, minkum, di antara kalian, ahadun, satupun. Diperingatkan oleh malaikat oleh para tamunya Kanjeng Nabi Lut, bangsa malaikat yang menjelma jadi manusia yang tampan rupawan ini. Wala yaltabit minkum ahadun, dan janganlah menoleh ke belakang dari kalian satupun. Namun apa yang terjadi? Illam ra'ataka, kecuali yang menoleh ke belakang adalah perempuannya engkau, yaitu istrinya engkau yang bernama Walihah. Jadi istrinya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam namanya Walihah. Inilah yang menjadi mucikarinya.
yang menjadi penghubungnya. Kalau ada mangsa yang ganteng, yang tampan rupawan, istrinya Kanjeng Nabi Lut lah sebagai penghubungnya. Innahu, sesungguhnya istrinya Kanjeng Nabi Lut ini, musibuha, menimpa kepadanya musibah, ma asabahum, seperti apa-apa yang menimpa kepada kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Inna mau'idahumus subhu, sesungguhnya janji-janji Allah kepada mereka as-subhu akan menimpa di waktu subuh. Alaisa subhu biqarib, bukankah subuh itu sangat dekat? Jadi dari akhir malam, yaitu awal pagi jam 1 ke arah menuju subuh itu sangat dekat. Jam 2, jam 3, jam 4, kurang lebih 3 jam. Sangat dekat sekali. Falamma jaa amruna, maka tatkala jaa datang amruna, azab dari Allah. Amruna, urusan hukuman dari Allah, ja'alna, maka Allah menjadikan aliyaha safilah, negeri Sodom ini bagian atasnya aliyaha safilah, dijungkir balikkan menjadi bagian bawahnya. Wa amtorna, dan dihujani, dan Allah menghujankan alaiha, atas mereka, atas kaum Sodom ini, hijaratan, dengan batu, yang mana batu itu min sijilin, dari tanah liat yang terbakar dari api neraka, mandudin, yang bertubi-tubi, yang terus menerus kerap, seperti hujan lebat. Dihujani batu, yang mana batu itu berasal dari tanah liat yang dibakar dari api neraka. Terus dihujani. Anehnya, batu-batu itu musawwamatan, sudah ada tandanya, sudah ada nama-namanya. Inda rabbik, dari sisi Tuhannya engkau, wahai Kanjeng Nabi Lut, sudah ada nama-namanya batu-batu itu. Si A, si B, si C, jadi semuanya kena. Sudah ditandai oleh Allah, sudah termaktub, sudah tercatat, makanya ditandai. Dan ingat, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, dan tidak musibah itu minadh-dhalimina, dari orang-orang yang zalim, biba'id, tidak jauh, alias dekat. Ini peringatan buat kita semua, bahwasanya musibah azab tidak akan jauh dari orang-orang yang zalim. Musibah azab dekat dengan orang-orang yang zalim. Inilah pelajaran buat kita, agar kita jangan sampai termasuk dalam kelompok yang mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Ya. Inilah kisahnya Kanjeng Nabi Lut beserta kaumnya, kaum Sodom. Perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang menjijikkan. Namun ingat, orang yang beriman kepada Allah seperti Kanjeng Nabi Lut akan tetap dalam perlindungannya Allah, akan selalu didampingi oleh Allah dan para malaikatnya, dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tidak akan sampai orang yang berniat untuk mendolimi orang-orang yang beriman, tidak akan sampai terjadi. Dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Syaratnya fa'asri bi ahlika, maka berjalanlah asro, maka berjalanlah bi ahlika, dengan keluarganya engkau. Ajak semua keluarganya, ajak semua saudara-saudaranya. Kapan? Bikin minal lail, di akhir
dari malam. Jam 1, jam 2 harus berjalan kemana? Ya ke kamar mandi untuk mandi, untuk berwudu, untuk beribadah, berjalan menuju Allah. Ya. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan sampai menoleh ke belakang siapapun yang ngaku-ngaku keluarga besar orang yang bertakwa, jangan sampai menoleh ke belakang. Kalau sudah bangun jangan sampai tidur lagi. Apa yang banyak terjadi? Siapa yang banyak terjadi? Bangun tidur lagi, illam ro'atak. Di antaranya spesialnya adalah perempuan. Inilah, hati-hati ya. Perempuan di sini bukan perempuan istri kita, bukan. Adalah jasad kita, adalah badan kita. Ini lambang parsemon ya. Apabila jiwa kita sudah mengajak untuk menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, menuju ke kamar mandi untuk mandi dan ambil wudhu, di akhir malam, di awal pagi jam 1, jam 2 diperingatkan oleh para malaikat, perantara malaikat, wala yaltafit minkum, dan janganlah sekali-sekali kalian menoleh ke belakang. Siapapun, satupun di antara kalian tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Illam ro'ataka, kecuali perempuannya engkau, kecuali badannya engkau, kecuali jasadnya engkau. Ngajak lagi turu, ngajak lagi tidur, melambangkan badannya lemah. Kalau badannya sudah lemah, menandakan bahwa jiwanya juga lemah. Kalau itu sampai dituruti terus menerus, innahu, sesungguhnya musibah itu, musibuha, sesungguhnya azab itu akan ditimpakan kepada mereka yang kembali ke belakangnya, yang menoleh saja nggak boleh ya. Menoleh saja nggak boleh, karena tolehan itu, pandangan itu kadang menyesatkan, ada daya tariknya. Noleh lagi ke bantal, noleh lagi ke kasur ya. Tidur mas ya. Musibah akan menimpa kita berupa badan yang lemah ya, jiwa yang lemah, pikiran yang lemah, semuanya lemah. Padahal inna mau'idahumus subuh, sesungguhnya janji-janjinya Allah kepada mereka itu ya terjadi di waktu subuh. Sebelum subuh apa namanya? Sahur, waktu yang istijabah. Subuh sudah terbukti, subuh sudah nampak kebenarannya. Dilambangkan dengan apa? Fajar sodiknya. Alaisa subuhu biqarib, tidaklah subuh itu sangat dekat? Ya sangat dekat, cuma kita lah, jiwa kita lah, badan kita lah, kadang saking lemahnya, saking malesnya menyebabkan seolah-olah cita-cita kita itu masih jauh. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, tatkala sudah musibah datang, sudah terjadi penyesalan yang katanya. Kalau sudah jatuh mas, sulit untuk bangkit lagi, itu sulit. Kalau sudah kena penyakit mas, untuk sembuh seperti sedia kala sulit. Amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandudin, bertubi-tubi musibah akan datang, silih berganti, selesai satu-satunya datang. Dan ingat, musawwamatan inda rabbik,
sudah ada tandanya, sudah ditandai oleh Allah bahwa si bulan ini pemalas, bahwa si bulan ini lemah, bahwa si bulan ini nggak mau bekerja keras, nggak mau bekerja ikhlas, nggak mau bekerja cerdas, dan ujung-ujungnya wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan ingat, musibah adabnya Allah tidak jauh dari orang-orang yang dolim terhadap dirinya, juga dolim terhadap orang lain. Inilah pelajaran buat kita. Jangan sampai adabnya Allah menimpa orang-orang yang beriman, ya. Kalau ada adabnya Allah menimpa kepada orang yang beriman, berarti orang tersebut termasuk kelompok dari orang-orang yang dolim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.